Halo semuanya, perkenalkan saya Sekar Utami, perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah etika profesi. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Mas Arya yang berprofesi di bidang IT. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu Mas dari nama dan profesinya. Ya, perkenalkan nama saya Arya Aminata. Role saya sekarang di Business Analyst, tepatnya di Digital Process Automation, Departemennya Business Analyst di bawah Direktorat IT dan Bispro, IT dan Business Process di perusahaan BCA Finance. Baik Mas, untuk yang pertama mungkin bisa dideskripsiin dari pekerjaannya Mas apa aja, kemudian tanggung jawab atau tugas sehari-harinya itu apa aja gitu. Kalau untuk job desk-nya, business analyst itu tugasnya mengumpulkan requirement dari user. User di sini berarti unit lain dari lingkup satu perusahaan. Itu nanti terkait dengan requirement untuk perubahan, modifikasi, kemudian kalau perlu pembuatan aplikasi baru, itu akan dikumpulkan oleh business analyst, nanti akan dianalisa lagi sebenarnya kebutuhannya user itu apa, pain point-nya apa, terus nanti goals-nya apa, itu akan dipropose sama business analyst. Setelah itu jadi, nanti akan dibuat satu dokumen requirement yang nanti akan di-deliver ke tempat IT developer terutama. Kalau berhubungan dengan improvement atau pembuatan aplikasi, kalau mungkin ada perubahan prosedur dan proses bisnis, nanti akan di deliver ke tempat bisnis proses untuk perubahan dari proses bisnisnya. Selain itu nanti akan dilanjutkan dengan monitoring projectnya dari tempatnya IT developer. Kalau sudah deliver nanti akan dioper ke tim QA, quality assurance, akan dilakukan testing. Business analyst nanti akan ikut testing juga. Setelah testing oke, nanti akan dilanjutkan dengan testing langsung dengan user dan usernya yang akan pakai aplikasinya. Setelah itu nanti akan dilakukan dokumentasi pastinya. Setelah dokumentasi selesai nanti baru akan di deliver ke user. Baik Mas, jadi ternyata banyak juga untuk job desk sebagai bisnis analis ya Mas. Kemudian untuk spesifikasi pekerjaan atau keahlian atau skill yang perlu untuk profesi ini itu apa aja sih Mas? Kalau skill yang paling itu kan sih soal analisa, soal gimana caranya komunikasi dan negosiasi ke user juga penting. Lalu kalau yang terkait dengan IT, terutama yang di business analyst itu ada analisa terkait arsitektur sistem, terus proses sistemnya gimana, cara pakai aplikasinya gimana, terus nanti alur datanya gimana, akan disimpan di mana, akan dikonsumsi oleh siapa, dan mana yang harus ditampilkan ke user, mana yang hanya akan dikonsumsi oleh pejabat mungkin atau unit-unit khusus. Oke Mas, kemudian untuk kompetensi yang perlu juga di profesi bisnis analis ini apa sih Mas? Kalau kompetensinya yang relate dengan IT sih sebenarnya nggak terlalu spesifik, cuman yang perlu adalah tahu soal aplikasi, gimana arsitektur aplikasi, terus nanti kira-kira kalau pasti ada pertimbangan pilih tech stack atau teknologi yang digunakan di aplikasinya, terutama juga soal gimana kita update perkembangan teknologi supaya bisa diimprove terus ke aplikasi perusahaan gitu.
Baik Mas. Kemudian kan untuk profesi bisnis analis ini pasti ada jenjang karirnya. Mungkin dari awal masuk itu jabatannya apa, kemudian nanti naik apa, kemudian nanti yang paling tinggi itu apa. Mungkin bisa diceritain juga Mas. Hmm. Kalau yang dari pertama masuk itu masih staff levelnya junior, itu ada digital process automation staff yang sekarang role saya itu. Naiknya nanti akan di level seniornya masih di role yang sama, naik lagi nanti juga masih di role yang sama juga di tim leadernya, naiknya lagi nanti akan ada di departemen head, itu ada departemen head business analyst, naik lagi sampai ke division head, ada division head business process dan analis. Kalau itu untuk jenjang karir di perusahaan, tapi kalau keluar itu sebenarnya cukup banyak pilihannya, terutama kan yang tadi disebut business analis pasti, terus sistem analis juga bisa, yang terakhir itu project manager. Kalau untuk peningkatan karirnya itu mungkin dari masa jabatannya atau dari apa gitu Hmm. Mas? Kalau dari masa jabatannya pasti, karena bisnis analis kan harus tahu proses bisnis perusahaan, dan itu biasanya perlu waktu untuk pelajaran itu. Jadi eh, nggak bisa langsung nggak bisa langsung kerja dengan mudah gitu loh. Pasti ada waktu untuk penyesuaian, untuk belajar gitu. Kalau pertama dari itu masa kerja, selain itu dari kompetensinya. Kompetensi itu terkait kan pasti ada target, ada performance yang harus dicapai tiap bulan, tiap tahun, itu harus achieve, terus harus sesuai targetnya. Baik Mas. Kemudian untuk profesi bidang itu kan biasanya ada sertifikasi gitu Mas. Nah kalau khusus di bisnis analis itu apa aja sih Mas? Kalau sertifikasinya tidak ada sertifikasi khusus, mungkin yang agak relate ada, karena berhubungan dengan project management ya, banyak sertifikasi yang terkait dengan project management, gimana caranya manage project. Nanti biasanya ada banyak di eh, perusahaan IT yang kayak IBM, Microsoft, terus mereka punya sertifikasi untuk itu. Jadi biasanya sertifikatnya terkait itu. Yang lebih spesifik lagi mungkin karena di lingkungan software development, jadi ada sertifikasi terkait software development life cycle SDLC. Itu ada salah satunya metode yang paling terkenal kan Scrum. Itu ada sertifikasi untuk Scrum Master. Jadi berarti kalau sertifikasinya itu nanti mandiri atau Oh, dari perusahaan nyediain gitu Mas? eh, bisa mandiri, dari perusahaan paling provide untuk register atau ikut sertifikasinya. Tapi maksudnya yang ngeluarin sertifikasinya bukan perusahaan tapi lembaga lembaga sendiri. Kemudian untuk profesi bisnis analis ini Mas ada nggak sih organisasi profesi yang menaungi gitu? Hmm. Kalau jurnalis sejauh ini tidak ada, hampir nggak ada, karena eh, nggak ada keahlian spesifik yang bisa dideskripsikan mungkin dan bisa di share ke community, karena kan perusahaan biasanya berhubungan dengan rahasia perusahaan, terutama strategi bisnis, dan juga tidak spesifik, pekerjaannya tidak spesifik. Kalau mungkin IT developer atau mungkin data analis kan spesifik, ada role sendiri. Misalkan data analis kan ada yang pakai Power BI, mungkin nanti ada yang pakai machine learning dan lain-lain, kan kalau ada spesifikasinya. IT developer juga gitu. Makanya ada komunitasnya. Oke Mas. Kemudian yang terakhir nih untuk kode etik profesi di perusahaannya Mas itu gimana? Apa aja yang dipegang teguh gitu? Oke, kalau kode etik intinya soal integritas dan keamanan data ya, keamanan data dan keamanan strategi bisnis. Karena biasanya analisanya itu
pakai data data transaksi dari perusahaan, data nasabah juga ada. Jadi sebisa mungkin itu dijaga, jangan sampai keluar dari perusahaan. Selain itu juga karena berhubungan sama implementasi aplikasi yang dipakai daily oleh operasional dari perusahaan, jadi sebisa mungkin itu juga harus dijaga mekanismenya, jangan sampai keluar sampai ke kompetitor terutama, karena kompetitor kan karena hubungannya sama strategi bisnis, jadi jangan sampai keluar dari sampai kompetitor tahu itu. Oke, Mas. Mungkin ternyata banyak banget insight gitu yang bisa diambil gitu dan pengetahuan baru terkait profesi bisnis analis. Mungkin sekian wawancara untuk hari ini, Mas. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Semoga sukses selalu. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, Mas. Terima kasih.